Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How's life? Hopefully smart students are doing well, doing great this morning dimanapun smart students berada. Oke, kembali bersama saya Huldiana is going to talk about how to identify the other's attitude on the UTBK test SNPMB test. Sudah dijelaskan bahwa soal bahasa Inggris dalam UTBK SNPMB terdiri beberapa poin. The first is topic, the second is main idea, the third is tone or the other's attitude, the fourth is purpose. The fifth is menemukan informasi spesifik, and then mengidentifikasi hubungan antar paragraf, and then memprediksi paragraf sebelum atau setelah teks, and then menyimpulkan, kemudian ada summarizing. Setelah summarizing, kita menyatakan ulang atau restatement, and then menemukan makna persamaan kata, and then the last menanyakan atau rujukan kata. Nah, sekarang kita akan berada pada nomor 3. Pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas masalah topik dengan main idea atau gagasan utama. Nah, hari ini we are going to talk about tone atau the other's attitude. So, what is the other's attitude? Quality, feeling, or attitude expressed by the words that someone used in speaking or writing. Jadi emosi, sikap, perasaan penulis yang diungkapkan melalui teks. Tipe soal ini menanyakan tentang bagaimana penulis memposisikan sudut pandang dan sikapnya mengenai sebuah fenomena atau permasalahan yang disajikan pada teks. Contoh misalnya, sikap penulis yang kontradiktif atau suportif terhadap sebuah topik pada teks. Seperti ini contohnya, misalnya ada sebuah teks, yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, sikap penulis yang penulis tuangkan ke dalam teks itu bisa saja penulis kontradiktif terhadap topik, bisa saja juga penulis support terhadap sebuah topik pada teks. So, author's attitude memiliki dua bentuk pertanyaan. Author's opinion, jadi ada pertanyaan yang jawabannya adalah memberikan atau menjawab author's opinion. Jadi opini
penulis tentang sebuah topik pada teks. And then the second is author's tone, perasaan dan sikap yang ditunjukkan oleh penulis. Contoh pertanyaan terkait tone or the author's attitude adalah the author's attitude towards the topic in the passage is. Jadi kalau ada model atau bentuk pertanyaan seperti ini, berarti itu menanyakan adalah tone dari penulis. So, the author's attitude towards the topic in the passage is blah blah blah. And then, what is the author's attitude towards the topic of the passage? Sama saja dengan yang di atas, cuma konteks kalimatnya yang berbeda. And then, the two sentences above show the author's blah blah blah. And then, the author's attitude regarding good health in the passage is. The tone of the passage could best be described as blah blah blah. Oke, jadi dalam menjawab soal-soal yang menanyakan tentang author's attitude, itu juga ada trik dan cara menyelesaikan soal. Ada tips dan triknya. Yang pertama yang smart student harus perhatikan adalah tentukan topik dalam teks. Jadi ketika misalnya menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang author's attitude, pertama yang harus smart students lakukan adalah membaca dengan melihat topik dalam teks. Yang kedua adalah bacalah secara singkat teks tersebut dan tentukan permasalahan atau fenomena yang dibahas oleh penulis. Nah, kalau yang ini kita bisa menggunakan teknik skimming dan scanning, membaca cepat untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan atau fenomena yang dibahas oleh penulis. Yang keempat adalah perhatikan penggunaan verb atau kata kerja dan adjektif kata sifat pada teks. Jadi smart students perhatikan penggunaan verb atau kata kerja atau adjektif kata sifat yang ada pada teks. And then the fifth adalah baca kesimpulan dari teks atau kalimat terakhir dari setiap paragraf. Misalnya seperti ini, kalau misalnya smart student sudah menemukan topiknya dan membaca di paragraf pertama, tidak ada author's attitude-nya di sana, silahkan lompat ke kesimpulan. Baca di kesimpulan dan biasanya berada pada kalimat terakhir dari paragraf itu. And then, perhatikan penggunaan diksi. Karena diksi memiliki peranan penting dalam menunjukkan tone dalam teks. Perhatikan penggunaan diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Jadi perhatikan pemilihan kata yang dipilih oleh penulis dalam menggambarkan attitude-nya terhadap teks itu. Oke, apakah diksi atau kata kerja yang bersifat positif seperti agree, support, benefit, good, appreciate, and beneficial. And then, apakah kata kerja bersifat negatif seperti disagree, argue, dispute, harm, careless, dangerous, and bad. Oke, perhatikan kata sifat yang digunakan penulis dalam menggambarkan fenomena atau menyikapi permasalahan dalam topik tersebut. Nah, kinds of positive tone. Jadi ada beberapa tone positif. Pertama adalah concern. Jadi pilihannya biasanya itu ada concern. Jadi peduli atau prihatin. Itu adalah menunjukkan bahwa the author's attitude terhadap teks itu atau the author's tone pada teks itu adalah memberikan kepedulian atau concern. And then
considerate. Considerate, penuh perhatian. And then determined. Determined, menentukan hal positif terhadap isu. And then the third is optimistic. Optimis, yakin. And then persistent, teguh terhadap sudut pandangnya. Positif, bersifat positif atau mendukung segala opini atau segala fenomena atau masalah yang dituangkan dalam sebuah teks. And then ada kinds of negative tone. Jadi kinds of negative tone seperti critical, bersifat kritis. And then disapproving, bersifat kontra, jadi tidak setuju. And then doubtful atau pesimistic atau meragukan. Atau uninterested, indifferent, ignorant, acuh tak acuh atau tidak peduli. And then negative atau bersifat negatif. Ada juga the other's tone seperti netral, tidak memihak. Tidak memihak antara setuju dengan tidak setuju, tidak memihak antara positif dengan negatif, tapi dia netral dengan tidak memihak atau objektif. The second is informative. Jadi ada juga teks yang sifatnya memberikan informasi. Jadi teks yang disajikan itu penulis tidak memberikan sikap sama sekali, hanya memberikan informasi kepada pembaca bahwa fenomena yang terjadi pada teks tersebut adalah bersifat informatif. Oke, smart students, sekarang kita ke nomor 1 ya. Bagaimana? Sudah banyak yang bergabung? Oke, teks yang pertama ini tidak terlalu panjang. Saya memilih yang tidak terlalu panjang, just consists of 3 paragraphs. But sebelum kita membaca teksnya, kita harus melihat pertanyaannya dulu. Seperti apa sih pertanyaan yang diinginkan oleh teks ini? Nah, which best characterize how the author feels about exercise? Okay? Which best characterize? Manakah yang menggambarkan? Manakah yang paling menggambarkan bagaimana perasaan penulis about exercise? Manakah yang paling menggambarkan perasaan penulis about exercise atau olahraga? Nah, dari sini kita melihat pertanyaan ini, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya teksnya ini berisi apa sih? Teksnya ini berbicara tentang apa? So, karena di sini sudah tertulis exercise, it means that the text is talking about exercise. So, which base? Apakah resistant? Apakah persistent? Apakah vigilant? Supportive atau hesitant. Oke, mari kita lihat teksnya ya, smart students. Oke, kita lihat, kita perhatikan kalimat pertama dalam paragraf ini. Okay, the majority of us claim that we don't have time for exercise. We feel too busy to do that.
However, mayoritas dari kita mengklaim bahwa kita tidak punya waktu untuk olahraga. Kita merasa sangat sibuk untuk melakukan itu. Nah, dalam statement yang pertama ini, apakah kita bisa menebak apa sebenarnya author's attitude terhadap teks ini? Belum. Dalam statement pertama ini hanya mengatakan bahwa umumnya di antara kita itu tidak punya waktu untuk olahraga karena sibuk. However, namun, jadi sebaliknya, many experts say that exercise has good role in making our body healthy. Tapi banyak expert atau para ahli mengatakan bahwa that exercise has great role in making our body healthy. Jadi banyak para ahli mengatakan bahwa dengan olahraga adalah mempunyai peranan yang paling penting untuk membuat badan kita menjadi sehat. Belum ada di sini. Nah, trik yang kedua tadi yang saya katakan bahwa perhatikan diksi yang dipilih oleh penulis. Jadi perhatikan kata-kata yang dipilih oleh penulis, apakah adjektif itu adalah positif atau negatif. Mari kita perhatikan adjektif yang ada di paragraf kedua. So, being physically active offers many advantages. Is it positive or negative? Positive or negative? Yes, smart students. Very good. Advantages. Jadi adalah positif. So, and then to reduce stress level. Ini juga to reduce untuk menurunkan level stres. And then masih banyak lagi, ini juga advantage. And then good effects, good, and then make us refresh, happy. Nah, dari semua adjektif yang penulis pilih untuk mengungkapkan attitude-nya atau tone-nya terhadap ini teks, kebanyakan adalah positif. Perhatikan, advantage, reduce stress level, and then good, refresh, happy. Nah, masih ada lagi. Life quality, kualitas hidup, and then expectancy. Ya kan? Banyak sekali clue-nya di sini. Kita bisa lihat dengan menggunakan teknik skimming atau scanning yang tadi ya. Nah, dengan membaca cepat, ini kita bisa dapat keywords-nya, kata-kata yang dipilih oleh penulis untuk mewakilkan tone-nya atau attitude-nya terhadap teks ini. Nah, sudah bisa kan ditebak apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang tadi yang kita sudah baca. Oke, nah perhatikan kembali ke sebenarnya ini kita sudah bisa tebak, tapi akan ada lagi kata atau kalimat yang paling benar-benar meyakinkan bahwa ini loh jawaban yang sebenarnya. Oke, overall doing exercise is a little bit difficult. Oke. Jadi overall, doing exercise is a little bit difficult. Jadi penulis mengatakan bahwa melakukan olahraga is a little bit difficult in busy life. Memang sih melakukan olahraga pada waktu sibuk itu akan agak sedikit susah gitu. Akan tetapi, but the little bit of exercise will help better. Tapi dengan melakukan exercise walaupun sedikit akan membantumu lebih baik. Oke? Jadi gimana dong? Kira-kira apa ini jawabannya? Smart students?
Okay, so ada di sini overall doing exercise is a little bit difficult. Jadi melakukan olahraga memang agak sedikit susah, sedikit menyusahkan jika kita sibuk. Akan tetapi dengan sedikit olahraga yang kita lakukan itu akan membantu kita menjadi lebih baik. Oke, jadi jawaban yang benar adalah gimana smart students? Sudah bisa kan? Ada yang menjawab kah? Ada yang menjawab? Bagaimana dari SMA apa saja nih yang sudah bergabung? Ada yang menjawab B. B berarti persistent. B, 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 C, B, A, B, A. Saya B, Bu. Oke. Saya juga B. B, 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 B. B berarti persistent. Apa artinya persistent? Apa artinya persistent? Tahu enggak? Oke. Resistant. Oke. Resistant adalah bertahan, tahan. Jadi dia tetap di posisi itu meskipun dipengaruhi oleh apapun, akan tetap bertahan, tahan di posisi itu. And then persistent, teguh, yakin. And then vigilant, 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 waspada, hati-hati. And then supportive, mensupport. And then hesitant. Hesitant adalah ragu-ragu. Okay, so the right answer is, adakah yang lain lagi jawabannya? Kita lihat yuk. SMA 3 Bulukumba B. SMA 2 Maros D. SMA 2 Maros, SMA 1 Luwu Timur B. Persistent. And then SMA 1 Luwu Timur persistent. Oke, bervariasi jawabannya. A, B, C, D. Ada yang banyakkan A, ada yang banyakkan B, tapi ada juga yang D. Joe to everyone is D. And then SMA 23 Bone B. Oke. Gimana tadi dari kita melihat diksi atau pemilihan kata yang dipilih oleh penulis banyak menggunakan adjektif yang positif. Ya kan? Berarti yang benar adalah dari SMA 2 Maros. Tadi menjawab supportive. Jadi jawaban yang benar adalah supportive. Oke? Oke. Oke, next. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan yang lain. Kita pindah ke soal yang lain. Oke? Ini lumayan panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 paragraph. So, sebelum kita membaca teks, kita membaca soalnya dulu. Oke? Oke. The author would apparently agree that blah blah blah. Jadi the author sepertinya setuju tentang titik-titik. Oke, kalau dilihat dari pilihan jawabannya di sini, written words need less effort to understand, and then mass media use a picture to depict some events. A picture describe a thing better than words.
written words provided more sufficient evidence to describe some events, and then words are incredibly powerful to change. Oke, kita kembali ke teksnya dulu. Oke, paham tadi apa yang diinginkan oleh teks? Yang diinginkan oleh teks adalah apa sih yang disetujui oleh penulis? Apa yang disetujui oleh penulis? Nah, kita melihat kembali ke teksnya. Oke. A picture speaks louder than 1,000 words. A picture, jadi anggaplah ini kita sudah melakukan skimming dan scanning. Jadi anak-anakku sekalian, smart students yang ada di sana, lakukanlah skimming, membaca cepat untuk menemukan dan memahami isi bacaan atau permasalahan atau fenomena yang diberikan oleh penulis. Jadi boleh menggunakan skimming dan boleh menggunakan scanning. Kalau misalnya ada kata-kata tertentu atau keyword atau informasi detail yang smart students anandaku inginkan, silakan menggunakan teknik scanning. Jika membutuhkan ingin memahami secara keseluruhan dengan membaca cepat, boleh menggunakan teknik skimming. Oke, kita lihat. A picture speak louder than 1,000 words. Nah, a picture, a picture speak louder. Gambar speaks louder, berbicara atau memberikan penjelasan lebih jelas, lebih besar daripada ribuan kata, ya kan? Jadi gambar itu memberikan penjelasan, hanya gambar tapi memberikan penjelasan yang banyak ketimbang ribuan kata. Okay, and our brain can understand illustration more clearly than words. Dan our brain, otak kita itu mengerti ilustrasi lebih jelas dibanding kata. So, dan ini sudah keyword semua ini sudah bisa menunjukkan bahwa di mana posisi atau author's attitude terhadap teks ini. So, news stories. Jadi news stories, berita di TV dan newspaper are most often accompanied, lebih sering muncul dengan gambar. Jadi berita, entah berita di TV atau berita di koran, itu tidak hanya berita tok saja. Biasanya lebih sering didampingi atau ditemani oleh gambar sebagai ini shade of clarity, kejelasan dan secara visual. So in my opinion, in my opinion, those photographs are more effective than merely written words. In my opinion, opininya penulis adalah foto-foto ini lebih efektif daripada kata-kata dalam bentuk tulisan gitu. Nah, sudah jelas kan? Oke, tapi kita akan melihat lagi di paragraf 2 yang mana saja yang mensupport kesetujuan dan tidak setujunya attitude authors terhadap teks ini. Oke. The photograph is a handy tool. Ini photograph is a handy tool to attract the target audience. Jadi foto, gambar adalah alat untuk bisa menarik audience. Jadi kalau misalnya ada target audience,
dikasih foto, itu adalah satu alat untuk bisa menarik audience. Yang kedua, and then masih ada lagi di sini. Nih, yang paling sangat mendukung adalah nih, a very new study in my country reveals that more than 80%, di negaraku baru-baru ini ada penelitian bahwa lebih dari 80% newspaper, koran atau surat kabar, and magazines readers, magazine readers, pembaca majalah atau pembaca koran, look at the picture, melihat gambarnya and heading, melihat gambarnya dulu dan judulnya untuk memutuskan apakah pembaca itu membaca news artikel itu atau hanya skip it. Jadi 80% pembaca koran dan pembaca majalah melihat gambar dan judulnya dulu untuk memutuskan apakah membaca berita itu atau artikel itu atau hanya melewatkannya saja. Ya kan? Jadi berarti kalau hanya tidak ada gambarnya, otomatis dia skip it. Jadi 80% itu dari penelitian yang baru-baru dilakukan di negaranya, bahwa pembaca akan melihat dulu gambar and headingsnya untuk memutuskan apakah dia membaca atau tidak. Atau memberikan glance, dia melirik saja dulu. Dia melirik atau often give the pictures. Dia lirik saja dulu gambarnya untuk mendapatkan message, pesan, apakah dia membaca teks itu secara keseluruhan atau tidak, gitu. And then paragraf berikutnya adalah but people comprehend, yang mana lagi? Ini dia nih. Nih, sangat jelas. We will not be able to depict some events with only words. Ya kan? Kita tidak bisa menggambarkan beberapa event hanya dengan kata-kata. Kita tidak bisa menggambarkan beberapa events hanya dengan kata-kata. Jadi memang perlu gambar atau photograph. And then kemudian di konklusi bagian conclusion, di bagian conclusion dikatakan lagi, a picture is worth 1,000 words and it is specifically the truth about the mass media. A picture is worth 1,000. Gambar itu sangat bernilai daripada ribuan kata. Gambar itu bernilai ribuan kata maksudnya. Jadi tanpa ada kata-kata dari picture atau photograph yang ditampilkan itu sudah menggambarkan ribuan kata. And is specifically true about the mass media. Dan itu sangat betul yang ada pada mass media atau media. Jadi bagaimana generasi smart? Smart students, kita ke pertanyaannya. So the author would apparently agree that. Pilih yang mana? Ada jawaban dari sana? Kita lihat jawabannya anandaku sekalian. Oh, si.
Ada yang jawab B. And then ada yang jawab B, C, C, C. Ya, semua hampir menjawab dengan benar. So, the right answer is C. Semua menjawab dengan benar. Okay. So, jawaban yang benar adalah C. Okay. A picture describe a thing better than words. Jadi, picture menjelaskan sesuatu lebih baik daripada kata-kata. Ya kan? Kalau kita perhatikan pilihan pertama, written words, okay? Written words, kata-kata yang tertulis need less effort to understand. Membutuhkan sedikit usaha untuk mengerti. And then B, mass media use a picture to depict some events. Mass media juga menggunakan gambar untuk menjelaskan beberapa event. And then C, written words provide some sufficient evidence to describe some events. Jadi kata-kata yang tertulis juga menyediakan beberapa evidence untuk menjelaskan beberapa events. Ya, pasti sudah salah dong karena written words. Dia mengatakan di sini bahwa written words, kata-kata yang tertulis itu menyediakan provide lebih banyak evidence, bukti daripada untuk menjelaskan beberapa events. Beberapa peristiwa, dan itu salah. Dan yang paling benar adalah C. Semuanya benar, hampir semua benar. Good students. Kita ke soal 3. Kita ke soal yang ketiga. Tapi, kita lihat dulu ya pertanyaannya. Jadi, kita tidak bisa ke teksnya dulu. Jadi, smart students itu kalau menjawab soal, jangan membuang-buang waktu hanya membaca teksnya tanpa mengetahui instruksi apa yang diinginkan oleh soal. So, what is the author's attitude toward the topic of the passage? Kayaknya ini sudah paham semua. Ini karena ini teksnya sama dengan yang tadi. Sama saja dengan yang tadi, cuman pertanyaannya yang berbeda. Sama yang tadi. Menurut smart students, bagaimana the author's tone terhadap teks ini? Tadi di pertanyaan nomor 2, agree bahwa photograph itu memberikan penjelasan lebih banyak ketimbang kata-kata gitu. Jadi kita bisa menebak kembali di mana author's tone terhadap teks ini. Di sini tadi sudah ada dijelaskan sebelumnya. Yang ini kan, ya kan? Bagaimana gambar itu menjelaskan lebih ketimbang kata-kata. Terus kemudian banyak lagi seperti no matter how hard we try, we will not be able to depict some events with only words. Jadi seberapa kuat kita mencoba, we will not be able. Kita tidak mampu, tidak bisa untuk menggambarkan some events, beberapa peristiwa dengan hanya kata-kata, ya kan? Nah, ini kata kuncinya nih, kalimat ini, pamungkasnya ini. No matter how hard we try, sejauh mana, sebesar, sekeras apapun kita mencoba, kita tidak akan mampu menjelaskan atau
menggambarkan beberapa events, beberapa peristiwa hanya dengan kata-kata. So, bisa kan? Did you get it, smart students? Okay, and then ada di sini juga dikatakan, they are essential in media because they attract and engage the audience as well as outlines the situation in easy understandable format. Jadi they maksudnya gambar ini, gambar are essential in media. Itu sangat essential, sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat penting pada media because they attract. Karena dia attract, menarik, engage the audience, menarik audience, as well as outline situation and easily understandable format. Jadi kalimat kedua ini memberikan penegasan posisi atau author's tone dalam teks ini. So, smart students, apa jawabannya di sini? Ada yang menjawabkah? Ada yang menjawab? Oke. Ada yang jawab C. Confused? Bingung. And then, hampir semuanya D. And then ada yang jawab critical. C, critical. Oke, hampir semua menjawab D, supportive. Jadi, teks ini mensupport bahwa gambar bisa mengattract audience, bisa mengengage audience ketimbang hanya dengan kata-kata. Wow, hampir semuanya benar. Congratulations, smart students, hampir semuanya benar. So, kita lihat kembali. Frustrated, frustasi. Confused adalah bingung. And then critical, kritis. Supportive and ambivalent. So, the right answer is D. Okay, good. Kita masih ada waktu 3 menit. Kita ke soal berikutnya ya. Masih ada lagi satu soal. Okay. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Sama permintaan atau permintaan soal dari soal sebelumnya. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Jadi bagaimana tone-nya atau attitude authors terhadap topic of the passage? Kita lihat kembali tesnya ya. Tambah teksnya mental health. Oke. Ini dia. Jadi dia berbicara tentang mental health. Jadi kesehatan mental. Young people, young people have put the spotlight on mental health in Mission Australia Youth Survey in this year, naming it as one of the top 3 issues facing in Australia. Jadi kaulah muda di Australia spotlight mental health pada survei tahun ini, dan salah satu isu yang paling top di antara 3 isu yang dihadapi Australia saat ini adalah mental health atau kesehatan mental. The survey found concern about mental health across the country that have doubled alarmingly since sejak tahun 2011. Jadi survei concern mengkhawatirkan bahwa mental health di negara ini memiliki 2 kali
2 kali lipat kekhawatirannya sejak tahun 2011. About 22,000 ada 22.000 young people yang berumur, ada 22.000 orang atau anak muda yang berumur 15 sampai 19 mengambil bagian dari survei ini, dan 20% mengatakan bahwa mental health adalah atau kesehatan mental adalah menjadi topik yang top di negara mereka, gitu. And then kemudian kita lihat ke paragraf 2. Paragraf 2, Kepala Eksekutif Mission Australia mengatakan bahwa concern about mental health, khawatir terhadap isu mental health, kesehatan mental yang mana pernah berada pada level tertinggi di survei sejarah 15 tahun. Jika young people telling us they think one out of the three, jadi salah satu dari 3 top ini, ya kan? And oke, kira-kira nih anak-anakku sekalian, di mana posisi these authors about this? Apa concern, ignorant, pessimistic, doubtful, critical? Oke, ya, betul sekali. Beberapa kali tadi dikatakan bahwa concern. Apa artinya concern? Mengkhawatirkan, ya kan? Jadi beberapa kali tadi dikatakan bahwa kaulah muda sangat khawatir dengan adanya mental health menjadi top isu di Australia. Oke, jawabannya semua. Oke, benar semua anak-anakku sekalian. You are very smart students. And selesai kita pembahasan soal hari ini. And then we move to conclusion bahwa ada 2 jenis soal terkait dengan others attitude, yakni others tone and others opinion. And then the second is menggunakan teknik skimming and scanning. And then perhatikan penggunaan diksi yang dipilih oleh penulis, apakah kosakata tersebut positif or negatif. Okay, thank you very much for your attention. Sampai di sini perjumpaan kita. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cerdas Ki.